Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini dan di sini kita akan masuk ke materi pembuatan potongan kuda-kuda tampak dari samping. Jadi kurang lebih seperti ini dulu teman-teman konsepnya. Nah, atap yang kita gunakan itu kan atap baja ringan. Seperti yang bisa kalian lihat di gambar ini ya. Atap baja ringan itu kalau dilihat dari depan itu akan ada rangka yang ini zigzagnya ini teman-teman. Tetapi apabila rangka ini dilihat dari samping, dia hanya akan terlihat lurus, gitu ya teman-teman. Kurang lebih hasil jadinya nanti akan seperti ini. Kalian perhatikan yang besar ya. Kalau dari samping dia akan terlihat lurus seperti ini, tapi kalau dari depan dia akan membentuk segitiga. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang perlu kalian persiapkan terlebih dahulu adalah, jadi misal dari denah yang saya miliki di sini, itu saya anggap denah yang saya miliki itu punya dua atap atau dua bagian, yaitu bagian yang sini, bisa dilihat ya kursornya, di bagian yang besar ini, dan bagian yang samping ini. Nah, kedua bagian itu pasti akan memiliki segitiganya masing-masing. Satu segitiganya itu menghadap ke depan, satu menghadap ke samping. Kurang lebih seperti ini. Ini ya. Satu itu segitiganya besar menghadap ke depan, dan yang satu itu segitiganya kecil. Nah, silahkan kalian gambar terlebih dahulu ini untuk menggambar potongan apabila dia terlihat dari samping ya. Kenapa harus kita buat segitiganya terlebih dahulu? Karena untuk menentukan tinggi dari kuda-kuda ini, kita harus membuat segitiganya terlebih dahulu teman-teman. Misal kita cek ya, kita gunakan X line atau XL horizontal. Kita ambil acuan permukaan lantainya. Sini permukaan lantai 0,00, yang sebelah sini juga sudah sesuai dengan permukaan lantai 0,00. Nah, kalian perhatikan untuk segitiga yang besar ini, ketika sudah jadi nanti, pastikan tinggi dari atap kalian itu sesuai. Di sini sampai ujung sini, di sebelah satunya juga sama. Jadi antara potongan A dan potongan B itu selaras ya teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke pembuatan. Yang pertama, saya contohkan di sini ya. Ketika kalian ini ya, ini kan bisa dibilang atap yang besar itu menumpuk dari segitiga yang kecil ini. Maka untuk segitiga yang kecil ini, untuk sisi dalamnya ini, gentingnya itu silakan bisa dihapus saja terlebih dahulu. Agar lebih cepat, kita gunakan ini ya, lock atau kunci. Kita pilih bagian yang tidak perlu ini. Kita kunci dulu, baru kita hapus agar lebih mudah. Hapus. Oke, kemudian kita hidupkan lagi dengan ini unlock. Kita pilih garisnya, unlock lagi, kita pilih garisnya. Nah, untuk sisi atasnya pun silahkan bisa kalian hapus atau kalian sisihkan juga boleh. Kita geser ya. Kita move, geser keluar sedikit seperti ini juga nggak masalah. Nah, kemudian untuk pembuatan atap yang besar ini ya, untuk atap yang memanjang, itu kita ambil acuannya terlebih dahulu dengan perintah X-line atau XL vertikal atau V. Nah, ambil ujung dari atap yang kalian miliki. Ujungnya di depan dan di belakang dan juga puncaknya. Nah, kalau kalian atapnya itu berupa atap limas, ini kan bisa dibilang atap limas ya teman-teman. Maka dia tetap memiliki puncak. Kalau kalian bentuknya itu atap plana, maka untuk ujung dari garis ini atau puncaknya ini tidak perlu diberi X-line. Jadi cukup sisi depan dan belakangnya saja. Nah, kemudian kurang lebih sama pembuatannya seperti atap segitiga. Kita buat line terlebih dahulu, gunakan layer kuda-kuda. Line dari ujung balok yang menumpu sampai kita lebihkan saja terlebih dahulu di sini ya. Kemudian kita offset sejauh 7,5. Jadi ukurannya sesuai gitu ya. Kemudian untuk sisi miringnya itu bisa kalian ambil saja dari segitiga ini.
atau kalian buat garis ulang dengan sudut sesuai dengan ketentuan yang kalian miliki. Di sini ya, sudut atap 30 derajat. Nah, karena saya sudah memiliki segitiga di sini, ini tinggal saya ambil saja dengan perintah copy. Lalu saya ambil ujungnya di sini dan kita tempel di ujung baloknya. Kemudian kita offset juga sama, kita ambil acuannya di sini ya, jaraknya atau 7,5 kita offset ke luar. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tingginya ini seberapa, itu kita cek dari potongan sebaliknya. Jadi, kalau kalian mau ngecek tinggi dari potongan B, kalian lihatnya potongan A. Begitu juga sebaliknya. Jadi, karena ini kan atapnya atap yang gede ya, atau atap yang besar, kita ambil acuannya di sini. X-line horizontal di ujungnya ini ya, teman-teman. Pastikan dia di midpoint atau tengah-tengah. Nah, di sini. Maka nanti hasil jadi dari atap yang saya miliki harusnya itu puncaknya ada di batas ini. Gitu kurang lebih konsepnya, teman-teman. Di sini saya extend sebentar 2 kali untuk memanjangkan garis di sini dan saya buat line terlebih dahulu manual dari ujung atasnya. Nah, ini saya offset ke bawah sejauh 7,5 atau 7,5. Kemudian di sini kan belum nyambung ya, teman-teman. Ini kita rapikan dengan memanjangkan untuk sisi bawahnya. Jadi yang atas kita trim di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk sisi sebelah sini kita mirror ke sisi sebaliknya. Kita ambil acuannya di tengah ini. Nah, kalian cek lagi di sisi sebaliknya, kita rapikan. Jadi untuk acuannya atau ini kan titik puncaknya ya, teman-teman. Kalau di denah kalian ini kan titik puncaknya. Itu berada di sisi luarnya ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk kita buat ininya terlebih dahulu. Puncaknya saja terlebih dahulu ya. Untuk membentuk puncaknya ini, yang pertama bisa kalian copy saja ini. Kalian tarik ke atas. Nah, di sini. Untuk acuannya bisa kalian hapus. Ini juga boleh dihapus dulu. Nah, kita kan udah dapat puncaknya nih, teman-teman. Tinggal kita bentuk kurang lebih hasil jadinya nanti seperti ini. Untuk ukurannya sendiri di sini itu kita sesuaikan saja dengan atap segitiga yang kita miliki di sini. Jadi kita kan udah punya ini ya, lengkungan ini ya, atau kerpus. Jadi di sini untuk ini kita ambil saja, kita copy. Nah, kita ambil titik tengahnya di sini. Kita tempel. Untuk sisi sebelah kanan itu atau sisi yang dalam itu kita hapus saja. Sebentar, ini belum pas ya. Kita panjangkan sisi sebaliknya dengan perintah extend. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini akan menjadi acuan untuk ujungnya. Jadi sisi terluarnya ini kita tempel di ujungnya ini dengan cara kita move. Kita ambil acuannya dari sini, tarik lurus, sini ya. Kemudian kita rapikan lagi. Untuk sisi atasnya bisa kita trim. Nah, kurang lebih akan terbentuk seperti ini, teman-teman. Untuk lebihannya ini tinggal kalian hapus saja. Kalian bisa gunakan garis bantu tengah di sini. Kalian gunakan trim, lalu kalian potong. Oke, kurang lebih untuk lengkungannya kan seperti ini ya, teman-teman. Kemudian tinggal kalian copy saja ke sisi sebaliknya. Kita mirror, ambil acuannya di tengah sini. Kita tarik ke atas. Tinggal kita trim lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita copy saja untuk line dari atas ini. Kita copy. Atau bisa kalian gunakan offset juga bisa, yang penting menyambungkan antara sisi kanan dan juga sisi kiri. Nah, karena ini untuk layarnya berbeda, saya gunakannya itu layar tipis, maka di sini pun saya sesuaikan seperti lengkungan di sini, yaitu menggunakan MA. Nah, kurang lebih akan
terbentuk seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini juga bisa kita mirror terlebih dahulu. Kita ambil tengahnya. Nah, tinggal kita rapikan dengan tarik seperti ini. Dan garis ini tadi yang kotak bisa kita hapus saja. Oke, kurang lebih untuk puncaknya akan terbentuk seperti ini ya, teman-teman. Kemudian akan saya gambar untuk kuda-kudanya terlebih dahulu. Nah, bentar, ini saya rapikan terlebih dahulu saja. Ini untuk sisi yang dalam karena tidak terpakai, jadi kita hapus atau kita trim. Oke, seperti ini untuk merapikannya. Kemudian kita ambil garis line. Sorry, kita beri garis bantu lagi, X-line vertikal di ujungnya dari atap yang kita miliki tadi. Kita ambil line lagi. Nah, kemudian garis line di sini itu akan sebagai titik tengah dari kuda-kuda yang kita miliki. Untuk kuda-kudanya itu rangka berukuran 7,5, maka garis di sini kita offset ke sisi kanan 7,5 bagi 2, yaitu 3,75. Ke sisi kiri juga 3,75. Nah, oke, untuk sisi tengahnya mungkin bisa dihapus terlebih dahulu dan kalian cek untuk ukurannya. Ini ya, 7,5. Lalu kita trim untuk garisnya ini untuk merapikannya. Ini ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk sisi atas dan bawahnya bisa dihapus. Oke, di sini saya sudah punya acuan untuk kuda-kuda yang saya miliki. Kemudian kita copy ke sisi depan terlebih dahulu, dari sisi sini ke depan. Kita copy sejauh, kita gunakan ukuran yaitu 100 cm atau 1 meter. Kemudian kita copy lagi 200. Nah, mungkin kita coba terlebih dahulu untuk 300. Nah, kalau 300 atau 3 meter ini kan kalau semisal kita potong, ini kan yang terpakai hanya sekecil ini ya, teman-teman. Ini nggak bisa kita gunakan, jadi kita cek terlebih dahulu untuk kalau dari ujung itu apakah terlalu jauh. Jika dirasa sudah cukup, itu udah nggak masalah, jadi cukup berhenti di sini. Tinggal kita rapikan saja dengan perintah trim. Oke. Nah, untuk sisi sebaliknya pun sama. Kita copy sejauh 100. Pastikan dia tegak lurus ya, teman-teman. Nah, kalau saya copy sejauh 100, ini kan dia udah bertumpukan dengan kuda-kuda yang segitiga ya, teman-teman. Nah, kalau permasalahannya seperti ini, mungkin untuk kuda-kuda yang tampak samping ini bisa kalian hapus saja. Kemudian untuk sisi tengahnya ini pun bisa kalian gunakan jarak 100 cm, sama seperti tadi. Cuman karena ini kita punya dua acuan, yaitu di sini dan juga di sini, maka kalau kalian cek dengan jarak ya dari tengahnya ini, itu kan jaraknya nggak pas kelipatan 100. Jadi kalau kita copy 100, maka dia untuk pembagiannya nggak rata. Nah, cara agar rata gimana? Kita kira-kira terlebih dahulu panjangnya ini berapa, lalu kita bagi dengan 100. Misal di sini kalau kita bagi dengan 100 itu 3 sekian. Jadi mungkin untuk kuda-kudanya itu bisa kita gunakan 3 bidang di sini. Caranya kita masuk ke perintah div atau div. Kita ambil acuan di garis ini yang paling atas ini ya. Kita masukkan 3. Nah, cara mengecek apakah garis ini sudah terbagi menjadi 3 bidang yaitu dengan cara mengebloknya dengan blok biru. Nah,
ini adalah titik dari hasil divide tadi atau perintah div tadi. Ada titik di sini dan titik di sini. Sedangkan titik ini adalah titik tengahnya. Jadi kalau kalian blok di sini, dia akan muncul sebuah titik seperti ini. Kita copy saja garis di sini. Kita ambil acuannya di ujungnya ini. Ini udah pas tengah ya teman-teman. Kemudian kita cari titiknya tadi. Nah ini. Ini kan ada snap berbentuk lingkaran hijau kecil ini ya teman-teman, atau knot. Nah kalau kalian belum muncul snap hijaunya seperti itu, kalian cek di settingan sebelah sini. Pastikan dia hidup ya. Kemudian di sini kita rapikan dengan extend. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau kalian cek di bangunan yang saya miliki, ini jaraknya tidak 100 plus teman-teman, tapi tidak masalah karena di sini saya juga ngejar presisi antara depan dan juga belakangnya. Kemudian kita rapikan saja untuk sisi yang bertumbukan dengan segitiga ini. Dengan perintah trim atau tr, kita ambil acuannya sampai batas sini dan kita potong saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman hasil jadinya. Kemudian untuk atapnya, ini untuk atap di sini kita geser ke atas. Nah, caranya kita matikan atau kita kunci terlebih dahulu layar dari rangka dan juga layar dari ini murnya atau bautnya ini. Kemudian di sini bisa kalian bisa kalian move agar dia geser ke atas ya. Kita ambil acuannya dari ujung sini ke ujung paling atas ini. Kemudian kalau udah digeser sampai ujung atas ini, kalian tinggal copy lagi untuk setiap gentengnya ini sampai ujung atap yang kalian miliki. Sini ya. Oke, kurang lebih kan di sini sudah cukup ya teman-teman. Ini untuk tambahan di ujungnya kita beri satu rank lagi dengan jarak di 15 cm. Dari sini. Oke, tinggal kita mirror saja atap gentengnya ini. Ke sisi sebaliknya. Dengan perintah mirror, kita cari tengahnya ini. Di sini pun kita rapikan lagi ya teman-teman. Kurang lebih hasil jadinya nanti akan seperti ini. Mungkin kita hidupkan saja terlebih dahulu. Kita buka untuk layarnya ini. Lalu saya ambil acuannya ini. Kita mirror. Tegak lurus. Nah, dicek. Oke, udah aman ya. Tinggal kita rapikan sedikit. Oke, untuk hasil jadinya ini mohon maaf, harusnya ini sampai ujung ya. Bentar saya cek. Nah, harusnya untuk kerpus ini dia sampai menumpuk di atas genteng. Jadi ini kita geser sedikit saja. Saya ambil acuan X-line, vertikal, ujung ini, dan sisi sebaliknya juga. Nah, untuk lengkungannya dari kerpus ini, kita move atau geser sampai ujungnya ini. Oke. Ini juga kita move, dirapikan lagi. Ini juga bisa kalian tarik sampai ujungnya ini.
setelah kalian rapikan, untuk hasil jadinya kurang lebih akan seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk segitiga kecilnya boleh tetap terlihat seperti ini, atau ini sesuai kondisi dari potongan kalian juga. Itu untuk atap segitiganya ini juga bisa tidak terlihat teman-teman. Jadi semisal untuk atap dari segitiganya ini, kalau dia digambar tidak terlihat, nah bisa juga atap kalian itu terlihat seperti ini teman-teman. Jadi dia tidak terlihat segitiga kecilnya. Misal kalau garis potongan kalian itu berada di sebelah sini atau jauh dari atap yang kecil ini, maka dia boleh terlihat seperti ini teman-teman. Nah kemudian untuk apa namanya, gambar di sisi yang sebelah sini, caranya pun sama seperti tadi, tapi untuk tingginya itu kita lihat dari segitiga di sini, gitu ya teman-teman. Jadi kedua gambar ini harus saling berkesinambungan atau selaras. Kalau kalian cek, harusnya tinggi atapnya ini itu udah sesuai. Ini setinggi ini. Untuk atap di sebelah sini pun ya ada di sebelah sini. Ini harusnya kan ada kerpusnya ya teman-teman, ada lengkungannya tadi. Cuman karena nggak terlihat di sini juga nggak masalah. Ini untuk lantainya pun udah se-level atau rata selaras. Nah untuk kuda-kuda yang memanjang seperti ini teman-teman, atau yang bisa dibilang tampak dari samping ini, itu ada yang namanya rangka pengaku atau yang menguatkan antar kuda-kuda. Nah ini sebagai contoh ada yang berbentuk horizontal seperti ini, atau mungkin saja kalian menemunya itu berbentuk yang miring dari ujung sini ke sini seperti itu. Nah itu silahkan kalian mau gunakan yang seperti apa, gak masalah. Di sini saya contohkan untuk pembuatan yang berbentuk horizontalnya atau memanjangnya. Kita buat XL garis bantu ya, horizontal. Kita ambil acuan itu di tengah dari kuda-kuda yang paling tinggi. Ini ya. Ini kan kuda-kuda yang paling tinggi ada di sebelah sini. Ini kita ambil tengahnya. Kemudian kalian cek dulu itu jaraknya berapa dari tengah ini ke sini. Nah, ini kan jaraknya masih tidak melebihi 100 cm ya. Jadi udah cukup. Ini silahkan kalian cek sendiri, yang penting tidak terlalu jauh juga, di sekitar 115 itu udah maksimal. Nah di sini kan karena jaraknya masih tidak lebih dari 100 sudah cukup. Kemudian karena untuk rangka pengaku biasanya itu lebih kecil dari rangka utama. Di sini kita gunakan selebar 5 cm, jadi kita offset ke atas 2,5, 2,5, dan ke bawah 2,5. Tapi seperti ini. Untuk sisi tengahnya kita hapus dan kalian gambarkan dengan, sebentar ya, kalian gunakan line satu persatu seperti ini. Atau bisa dari garis bantu yang kalian buat itu kalian trim juga gak masalah. Nah dari garis bantu ini kalian trim juga bisa. Jadi kita ubah dulu. Di sini kita trim. Oke sebentar. Ini kita hapus dulu ya garis bantu yang atas. Kita trim seperti ini juga boleh. Oke,
Untuk lebihnya ini kita hapus, yang sisi sini juga kelebihannya kita hapus. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasil jadinya. Yang sisi sebaliknya pun sama, kita beri rangka pengaku. Kita gunakan XL lagi, horizontal, kita cari titik tengahnya. Ini ya. Sini pun kita hapus. Untuk hasil jadinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ada kuda-kuda dan rangka pengakunya juga. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Silahkan dikerjakan serapi mungkin. Apabila penjelasan saya terlalu cepat atau masih ada yang dibingungkan, boleh ditanyakan saja langsung. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.